Kasus perusakan rumah mertua Dian Sastro makin panas. Pasca Adi Guna Sutowo mengaku sebagai pelaku perusakan rumahnya sendiri, polisi tetap menduga bahwa pelakunya adalah sosok wanita berinisial F dan DR supir Adi Guna. Dan kemarin pengacara Vika Dewayani membawa bukti baru ke Polda. Benarkah bukti baru tersebut akan membuat kasus ini menjadi terang benderang? Tadi sudah bilang ya nabrak saya. Kalau ditanya sebabnya apa, saya lagi marah. Marahnya kenapa udah saya kasih tahu juga kan. Pengakuan Adi Guna Sutowo tersebut yang tak lain mertua Dian Sastrowardoyo rupanya tak mampu menjernihkan kasus perusakan pagar dan 3 mobil mewah di rumahnya yang dihuni Vika Dewayani. Justru kemunculan mertua Dian Sastro menggelar konferensi pers bersama gitaris Padi Piu minggu sore lalu seolah menambah mengipas bara. Situasi pun jadi memanas meski Adi Guna berapi-api menyebut dirinya sebagai pelaku seolah tak digubris oleh pihak kepolisian. Sampai kemarin pihak kepolisian kekeh menyebut wanita berinisial F bersama supirnya DR diduga sebagai pelaku. Hingga kemarin kedua orang tersebut masih diburu. Penyidik itu berangkat dari fakta yang ada, dari kesaksian yang ada, ya bukan dari katanya-katanya. Kalau katanya-katanya itu sekedar masukan saja, namun tetap berangkat dari olah TKP, dari saksi yang diperiksa, dari keterangan-keterangan yang bisa dihimpun, dari barang bukti, dari situ ya. Jadi kalau ada pendapat katanya ya kita tetap tampung, namun itu bukan pokoknya. Yang pokoknya adalah yang tadi, scientific investigasi. Menurut fakta kesaksian hasil olah TKP yang ada ya, polisi menyimpulkan pelakunya F dengan seorang supir berinisial DR. Yang nubruk ke saya, iya kan? Saya udah bilang saya ke rumah, iya kan? Itu pacarnya saya kagak ada, pergi sama orang lain. Kalau you punya pacar, marah nggak? Saya tanya sama you. Marah nggak? Terus saya tabrak pintunya itu, Ismail, itu rumah gue, mau gue bakar lagi itu rumah saya. Nggak ada urusannya sama Mas Piu, nggak ada urusan apa-apa. Saya nggak ada komentar lah ya. Anda tanyakan aja sendiri sama yang bersangkutan. Dan yang statementnya itu dari beliau, ya. Beliau kalau sejauh klien saya, Ibu Vika, tetap akan meneruskan laporannya. Bukan meneruskan, malah laporannya kan sudah masuk. Ya seperti itulah adanya. Ya kita sedang mencari DR, ya supir yang bawa mobil ke situ dengan F yang menggantikan supir kemudian menabrak tersebut. Ini sedang dalam proses pelacakan. Entah ada apa dengan pengakuan mertua Dian Sastro yang begitu mengejutkan. Yang begitu menggebu mengaku sebagai pelaku, padahal ada sosok wanita berinisial F yang menjadi sorotan dari hasil olah TKP dan keterangan saksi-saksi. Vika Dewayani, penghuni rumah dan pemilik 3 mobil mewah yang ditabrak, tak lantas ciut nyali mendengar pengakuan Adi Guna. Ia tak akan mencabut laporannya dan terus melanjutkan kasus hukum ini. Tak sampai 24 jam setelah Adi Guna berkoar-koar mengaku sebagai pelaku, tiba-tiba saja tadi malam kasus yang ditangani Polresta Jakarta Timur itu diambil alih Polda Metro Jaya. Sepertinya ada sesuatu di balik pengambil alihan kasus yang menyita perhatian publik ini. Nah, terus kemudian jadi mundur dari sini, itu mundurnya kena nabrak ke mari. Ini pintu pagarnya kan? Nah, jadi tolong dibayangkan aja, pintu pagarnya jatuh, terus dimaju lagi ke depan, di situ itu parkir mobil Messi. Itu pintu kan didorong ke sana Bu. Hari ini kasus pengerusakan mobil dan pengerusakan pagar milik saudari Vika yang dilaporkan di Jakarta Timur dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Biar lebih fokus dilimpahkan ke Polda untuk penanganannya dan agar Polres Jakarta Timur bisa lebih kondusif menyidik kasus-kasus yang lainnya. Kasus ini kian panas saja pasca ditarik ke Polda. Pengakuan Adi Guna tak membuat surut Vika Dewayani. Dan kemarin kuasa hukum wanita ini mendatangi Polda Metro Jaya bukan dengan tangan kosong, melainkan membawa video rekaman dari kejadian saat penabrakan terjadi. Kuasa hukum Vika yakin pelakunya adalah wanita berinisial F, bukan Adi Guna. Saya tadi juga menambahkan kepada pihak kepolisian satu alat bukti baru berupa apa ya?
rekaman. Rekaman apa Pak? CCTV? Bukan. Kebetulan pada pagi hari itu ada salah satu orang TKP yang merekam. Sebelum Bapak menyerahkan kan Bapak udah melihat itu? Melihat itu Pak? Ya belum melihat, tapi aku pikir siapa ini, aku nggak kenal. Kalau dengar suaranya sih cewek. Sekarang Pak? Ya, cewek. Berarti di dalam mobil itu ada Pak Adi Guna juga? Saya nggak tahu, Masih mengarah ke situ? masih saya bukan bilang Padi atau apa, tapi masih F yang seperti kita duga dari awal itu masih. Namun penyidik belum membuka rekaman tersebut. Nanti akan dianalisa apakah di situ ada bukti baru keterlibatan seseorang dengan jelas. Nanti akan kita lihat dan kita analisa dari rekaman yang didapatkan dari pengacara tersebut. Rekaman yang diserahkan kuasa hukum Vika akan dianalisis untuk mengungkap kasus perusakan itu agar menjadi terang benderang. Lepas dari kasus mertua Dian Sastro, ada pula kisah Raffi Ahmad yang kemarin menepis kabar kedekatannya dengan Mikha Tambayong. Seperti apa Raffi menjelaskan kepada Mikha dan tim Intens? Benarkah karena Raffi sedang dekati gadis lain lagi? Lantas apa kata Mikha tentang kegenitan Raffi? Saksikan Intens di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, jangan lupa saksikan Intens dari Senin sampai Jumat jam 10.30 dan Sabtu dan Minggu jam 11 siang. Hanya di RCTI. Lepas dari kasus perusakan rumah mertua Dian Sastro, Raffi Ahmad menepis kabar kedekatannya dengan Mikha Tambayong. Secara mengejutkan, Raffi mengaku bahwa semua itu hanyalah gimmick untuk layar kaca. Lantas apa kata Mikha tentang kegenitan Raffi?